bahwasanya hari ini cuaca cerah dengan suhu minus 19 derajat Celcius dan real feel minus 27 derajat Celcius. Oke, demikian laporan singkat musim dingin dari ibu kota Rusia, Moskow. Saya Reza Syarstani, sampai jumpa. Assalamualaikum. Halo semuanya, hari ini kami mau coba makanan Korea. Kita belum pernah ya. Kita belum pernah coba makanan Korea. Ini iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng tadi pengen apa gitu. Jadi udah lama banget pengen coba makanan Korea. Dan ini kebetulan ada yang deket. Ini dari Gildak ya, di Cirende, deket rumah. Kita pesen sindang tteokbokki, gochujang, sama Gangnam cheese ball. Ini Gangnam cheese ball. Jadi kita cuma beli dua ini doang. Karena iseng-iseng tapi penasaran sih, pengen tahu rasa tteokbokki. Pedas kayaknya. Nggak tahu deh, aku juga nggak tahu pedesnya seberapa. Ada sausnya, bener-bener sausnya yang wah, sausnya kayak pedes banget nih. Oke, kita coba. Nggak tahu ya ini persis nggak sama makanan Korea di Koreanya. Ini tteokbokki sosis pakai saus. Bukan, tteokbokki itu kayak kenyal-kenyal gitu kan ya. Coba aku dulu ya. Cuma ada satu. Iya, segini doang. Tapi kan dia kecil-kecil kayak gini. Untuk menghilangkan rasa penasaran. Aku coba dulu ya, aku dulu ya. Pedas banget. Nggak pedes banget sih, tapi aku pikir nggak sepedes itu. Tapi enak. Karena sering nonton orang-orang makan tteokbokki, udah kebayang sih kalau dia kenyal-kenyal rasanya kayak gini. Cuma emang enak sih, pedes tapi enak. Mirip itu yang mie hitam itu, apa namanya itu yang Samyang. Korea itu? Samyang, mie hitam. Bukan mie hitam yang paketnya hitam itu. Iya, samyang. Samyang. Kayak samyang gitu ya, mie Korea yang pedes banget itu kan. Tapi enak kok. Ini tapi aku suka sih, soalnya kan kita suka makan cilok. Kayak cilok ya? Ya kayak cilok. Kayak cilok ya. Jangan kita di cilok. Tapi emang tteokbokki yang aslinya mungkin emang kayak gini kan ya, yang kayak di film-film Korea gitu kan. Coba cheese ball-nya aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cemilan iseng-iseng sih bisa sih. Ini cheese ball gitu. Pakai itu. Aku suka sih. Sausnya juga nggak terlalu pedes banget. Terus soalnya kalau cewek kali suka ngemil ya, jadi kayaknya suka-suka aja gitu. Tapi aku nggak akan berani makan sausnya doang gitu. cuma yang nempel di tteokbokkinya aja aku
Tapi aku nggak berani minum sausnya doang. Emang kejunya banyak. Dan Mozzarella ya. mozzarellanya. Ini hijau-hijaunya apa ya? Boleh nggak minum sausnya? Tadi katanya ada yang mau sambil interview guys. Ya mau nanya istri. Nah istri udah pernah ke Brazil 2 tahun yang lalu ya. 3 tahun. 2018. 2018 sih, hampir 3 tahun yang lalu. Dan mau nanya, ada beberapa pertanyaan. Kita deketin aja kameranya kali ya. Mendekatin aja. Tulis apa ini? Nanya apa Bebe? Pertanyaan pertama, apa yang kamu suka itu pas datang di Brazil, yang kamu yang beda dari sini gitu? Pas baru di airportnya apa keseluruhannya? Pas di rumah aja. Oh, di rumah. Kita mau cerita dulu perjalanannya. Jadi perjalanan ke Brazil itu sangat-sangat panjang sekali kan. Karena memang kalau dilihat-lihat dari letak geografisnya itu kan Brazil itu kayak ujung sama ujung gitu kalau Indonesia dengan Brazil kan. Jadi waktu ke Brazil itu kita sampai naik 5 pesawat perginya dan 5 pesawat pulangnya. Jadi dari Jakarta ke Brazil aja itu udah 3 kali naik pesawat yang berbeda. Dan di dalam Brazilnya kita naik kapal pesawat lokal 2 kali. Habis itu kita naik kapal laut. Terus naik mobil pribadi perjalanan darat. Alhamdulillah karena seru ya, karena pengalaman baru jadi nggak capek. Alhamdulillah nggak sakit gitu pas sampai sana, malah seneng banget. Aku juga pertama kali ke daerah itu, kota itu juga belum pernah ke sana itu. Karena cuma tinggal di sana sebentar ya, cuma sementara. Baru tahun itu keluarga pindah ke sana sebelum kita ke sana. Terus yang aku suka waktu sampai ke sana, aku suka suasana desanya sih, karena kan itu desa banget ya. Desa banget, jadi sepi, terus tenang, nyaman gitu ya. Terus yang aku suka itu sarapannya. Karena kan kalau di sana kebiasaan di rumahnya suamiku itu kalau makan nasi itu kan cuma siang hari biasanya. Jadi pagi itu benar-benar makan malam. Malam juga kadang-kadang makan nasi lagi. Kayaknya malam cuma makan. Saat itu lagi kayak bapak lagi nggak makan malam itu kayak diet kayaknya gitu. Oh, oke. Jadi makanannya lagi nggak ini ya, lagi nggak boleh banyak makan nasi gitu ya. Nah jadi kita tuh makan cuma siang dan mama itu selalu bikin cemilan kayak bolu-bolu, roti-rotian, dan itu enak banget dan itu beda banget ya pasti. Teksturnya roti-rotinya sama bolu-bolunya juga beda sama yang di Indonesia. Jadi yang aku suka banget itu kalau pas sarapan rotinya kan selalu dibeli di pagi hari sebelum sarapan, jadi masih hangat, bener-bener fresh from the oven tuh, emang bener-bener baru dimasak gitu. Jadi pas kita makan tuh ya aku belum pernah sih nyobain roti yang masih panas ya. Ya maksudnya seenak itu juga sih, selain masih hangat, terus crunchy tapi lembut dalamnya, tapi enak gitu. Karena kita kan di sini biasa makan roti tawar mungkin ya, kalau yang paling umum lah ya.
Yang paling umum kita paling mau roti tawar atau roti-rotian yang khas tipikal kita makan di toko-toko roti di Indonesia. Nah, nggak ada sayang kopi. Jadi yang bikin aku kangen banget sampai sekarang itu sih makanannya ya. Kalau menurut aku ya, karena beda banget. Dan kayak misalnya di Rusia nih, bolu-bolunya itu juga beda banget dengan tipe-tipe bolu yang biasa kita makan di Indonesia. Dari teksturnya, dari yang di toko-toko roti yang mahal-mahal pun di Indonesia ya, aku belum nemuin yang kayak aku makan di Rusia atau di rumah mertuaku. Makanan, karena aku suka ngemil kali ya, jadi kayaknya yang membekas tuh makanannya gitu. Itu sih kepanjangan jawabannya. Panjang banget tuh jawabannya. Makanan apa aja yang makan di sana? Oh iya, jadi kalau di sana itu kayaknya benar-benar makan makanan yang aku nggak biasa makan gitu di Indonesia. Karena kan aku orang blasteran Sumatera dan Jawa Timur ya. Jadi selalu makanannya pasti ya yang khas dua tempat itu. Jadi selalu bersantan, pedes, terus khas Jawa Timur banget atau enggak gitu ya. Jadi itu aja. Nah, kalau pas ke Brazil kan pasti makanannya yang salad-saladnya itu beda-beda terus gitu, dan itu enak-enak semua gitu. Terus banyak makan daging. Kalau aku pribadi tuh makan daging kan kayak nggak terlalu jadi lauk utama gitu. Jadi aku lebih suka makan tempe goreng atau ikan lado, telur lado, semua di lado gitu kan. Atau yang manis-manis kayak tempe orek atau goreng-gorengan gitu kan. Semuanya digoreng, di lado, di santan. Nah kalau di sana tuh bener-bener aku makan yang beda banget, yang kayak hampir nggak aku makan gitu di Indonesia. Yang di oven gitu kan? Iya, dan kalau di oven itu kan kebanyakan roti, kue-kue kan. Kue, ya. Terus dan banyak banget makan daging, dan banyak banget makan keju. Itu sampai perutku tuh sakit. Pas pertama-tama tuh kayak perutku tuh kayak meronta-ronta gitu kali ya. Enak sih, enak, rasanya enak, tapi mungkin karena nggak terbiasa selalu makan keju setiap hari, bener-bener keju yang banyak gitu, Karena daging. kalau nanti ke daerahku sana banyak keju, kayak setiap hari kalau pagi gitu sarapannya keju. Nah, Potongan keju yang besar itu di kopi gitu, bukan dalam roti gitu. iya mungkin perutku yang sedikit norak, jadi sempat aku kayak apa ya, perutnya tuh nggak nyaman gitu karena makan itu terus. Tapi aku suka bangetnya karena aku suka kopi, jadi di rumah mertua tuh pasti ada kopi kan, karena orang Brazil itu suka banget minum kopi dan kayak wajib gitu minum kopi. Jadi selalu ada di meja kayak sepanjang hari gitu, kopi selalu ada di termos gitu kan, dan wajib ada. Terus ya paling itu sih, dan setiap hari itu selalu ada jus, dari jus apapun, kayak semua buah, sampai buah acerola ya, acerola itu aku nggak tahu di Indonesia itu dibuat dimakan atau dibikin jus atau enggak, tapi itu salah satu buah yang asam kan dia ya, nggak ada rasa manis-manisnya nggak sih? Dia asam kan? Asam banget. Sampai keluar air liur. Tapi emang budaya makannya pas aku kesana itu benar-benar 180 derajat dari yang biasa aku makan di sini dengan keluargaku dari kecil, sama orang tuaku, sama nenekku gitu. Panjang banget jawabannya. Ada makanan yang aneh nggak? Asinan buah apa tuh? Yang aku pernah disuruh makan aku nggak suka, tapi Bebe suka banget. Asinan buah atau? Yang di kaleng ijo-ijo itu loh. Oh, figu. Figu, nama buahnya figu. Ya kalau bahasa itu figu.
Dan buahnya udah ada ukuran juga kan? Apa namanya? Oh, tin. Buah tin. Iya. Aku Buah tin. bukan tim. Tapi dia udah dikaleng-kaleng Kaleng, gitu, jadi tinggal makan. Tapi aku nggak Emangnya suka nggak biasa rasanya. ya, nggak enak. Tapi nggak tahu itu aku nggak suka karena udah ditambahin bahan-bahan lain. Apa emang aku nggak suka buahnya? Aku nggak Maka tahu sih. buahnya itu dia itu rasanya itu apa? Gorky, Oh, pahit. pahit ya. Masa sih? Jadi ya, jadi kayak gula terus banyak gula gitu, Oh, iya biar nggak pahit ya. biar nggak pahit. Selebihnya aku suka semua. Pernah di sana ada kejadian yang aneh, kejadian yang aneh. Pernah banget. Waktu aku dibilang orang Kuba dan anak kita dibilang orang Jepang. Tapi kenapa ya dia bisa mikir aku orang Kuba menurut kamu? Karena di Brazil itu tahun itu banyak orang dari Kuba, kayak ada program dari pemerintah yang membawa dokter dari dokter yang dari Kuba untuk kerja di Brazil itu. Jadi waktu Ini mungkin di daerah itu banyak orang dari Kuba. banyak orang dari Kuba. Jadi waktu kita beli cemilan ya sama mama, enggak yang bebek yang ratba. Oh ya. Yang ratba itu diajak ngomong sama nenek-nenek gitu yang ada di kafe itu juga. Kamu orang Jepang gitu katanya. Bukan orang Indonesia. Aku bilang Indonesia kan Mas? Aku bilang Indonesia nggak ya? Ya. Terus di lain hari di toko baju waktu mau nyari oleh-oleh pulang ke Indonesia lagi, aku dibilang orang Kuba ya gitu. Orang Kuba itu orangnya kayak gimana? Udah aku inget-inget, orang Kuba kan berarti orang Latin gitu ya. Iya, karena warna kulitnya Bukan mungkin Asia. tapi warna kulitnya mungkin mirip-mirip ya. Kan orang Kuba juga kulitnya ada yang coklat-coklat juga kan? Iya. Ada yang coklat-coklat juga. Karena kalau di Brazil itu di setiap daerah-daerahnya itu kan dia Ya, ciri-ciri fisiknya beda-beda ya. Beda-beda. Nah, jadi di kota itu ciri-ciri fisik orangnya itu mirip-mirip dari bentuk hidungnya, dari bentuk mukanya. Jadi langsung mungkin kelihatan ini pasti bukan orang sini gitu. Ya mungkin hampir di semua negara juga ada ya kayak gitu. Tapi kan Brazil itu kotanya banyak banget kan. Banyak. Dan bisa jadi kayak di tiap kota kecil-kecil itu tuh ciri-ciri fisik orang-orangnya emang beda-beda dan khas masing-masing gitu. Wah, aku dibilang orang Kuba, orang Jepang. Hai, arigato. Apalagi? Masih ada nih? Ada sesuatu kejadian yang nggak suka banget gitu, yang takut atau apa ya nggak suka banget ya? Nggak ada sih. Oh, kodok. Oh enggak sih, sebenarnya ini juga ada sih di Indonesia. Jadi tahu kan kodok yang dia bisa manjat dinding gitu. Nah itu waktu di Kururupu itu kita sempet jalan-jalan ke kota lain. Nah kota lain itu yang di sana nanti apa ya? Aku sama suami insya Allah bakal tinggal di kota itu insya Allah sebentar lagi. Nah kita kesana untuk ngelihat pembangunannya ya, pembangunan rumahnya dan semua yang lagi dibangun di sana itu udah jadi atau belum. Nah akhirnya karena belum jadi rumah yang dibangun oleh mertua itu, kita nginep di salah satu penginapan temennya mertuaku. Nah di sana itu banyak kodok kecil-kecil yang di dinding gitu, tapi itu cuma kalau di pinggir laut ya. Nggak tahu kenapa dia bisa ada di situ, karena namanya orang itu kayak pengen banget kita menginap di situ. Oh temannya Papai. Nah jadi aku pribadi aku belum pernah
Dan aku belum pernah lihat kodok tuh di dinding, dan itu kecil-kecil dan itu banyak. Ya banyaknya nggak 100 gitu sih, cuma kayak pas di kamar mandi itu ada kodok gitu di atas itu. Itu ngeri banget gak sih kalau loncat gitu pas kita lagi mandi, kan serem ya. Terus di dapur tuh kadang di dapurnya ada gitu kodok, tapi yang lainnya biasa aja. Mungkin karena aku lebay apa gimana ya, tapi emang itu geli. Aku bukan ketakut sih, tapi lebih ke geli gitu. Tapi diusir nggak sih kemarin tuh? Ya kita harus usir karena pas di kamar mandi kan, di dapur juga nggak bisa masak kalau ada kodok. Kita ya, atau gimana? Nah itu yang paling bukan nggak suka sih, cuma geli aja gitu. Ya nggak suka juga sih. Tapi seru banget karena jalan-jalan bareng keluarga ya, satu mobil, berapa orang gitu di dalam mobil ya. Kita perjalanannya jauh banget, benar-benar jauh. 8 jam. 8 jam tapi jalannya itu kosong, nggak ada mobil lain. Kebayang nggak jauhnya kayak apa? Kalau di Indonesia kan 8 jam tapi macet, rame, banyak mobil gitu kan. Kalau ini benar-benar 8 jam tapi di jalan raya itu cuma ada mobil kita, berarti jauh banget kan? Kebayang kan jauh banget ya kayak apa? Nah itu, wah itu rasanya satu kerbau gitu, bukan di jalannya itu lihat itu ada cuma satu rumah yang kayu di tengah. Saking desanya ya, dan emang di Brazil itu di pelosok-pelosok itu masih banyak banget tanah kosong. Pom bensinnya itu nggak ada nama, bukan nama. Sampai pom bensinnya itu kayaknya nama pemiliknya, nama pom bensinnya itu nama pemiliknya, bukan kayak Pertamina atau Shell atau apa gitu ya, bukan. Jadi saking bener-bener pelosok yang masih ada keledai. Jadi di pasar itu alat transportasinya itu mengangkut sayurnya gitu-gitu tuh pakai keledai. Kebayang gak sih guys? Tapi emang tempatnya tuh ini banget, apa ya, kalau untuk orang yang suka ketenangan, sepi, desa banget tuh cocok banget sih. Oh iya, aku punya satu cerita unik lagi. Maksudnya kesan aku terhadap Brazil saat aku kesana 2018 tuh, aku kan naik kapal feri ya untuk ke desanya mertua aku itu, yang mertua aku tinggal sementara itu kapal ferinya itu bersih banget, bener-bener bersih, nggak ada sampah-sampah atau bau-bauan yang mengganggu gitu, dan rapi, kemudian bener-bener bersih gitu ya. Terus yang bikin aku kaget lagi, di situ ada bapak-bapak yang jual es krim yang rasa kelapa yang kayak ada di Indonesia. Tahu nggak sih yang biasanya kalau di nikahan di Indonesia tuh ya, biasanya ada es krim warna putih yang rasanya kayak kelapa gitu. Tahu nggak sih yang ada rasa nangka-nangkanya kadang-kadang, tapi ini cuma rasa kelapa, tapi itu mirip banget sama yang di Indonesia, Bibi. Bener-bener mirip banget. Jadi pas aku makan, jadi waktu kecil itu kan ada yang dijual pakai gerobak gitu, didorong waktu aku kecil, waktu aku SD. Itu tuh yang es krim itu kayak diserut, itu homemade, dibuat sendiri gitu di rumah, dan itu rasa kelapa. Itu sama persis rasanya, dan aku kaget bener-bener yang kok rasanya sama persis kayak di Indonesia gitu. Sebenarnya itu di situ juga ada yang jual pakai gerobak ya, itu pas kita mau naik ferry itu ada yang jual kopi itu, ingat ya? Yang kita beli kopinya. Tapi kan dia nggak jalan-jalan kan, dia cuma diam di satu tempat. Yang di luar kapal, iya dia jalan-jalan. Kita panggil dan minta. Dia datang ke kita gitu. Dia lewati kita. Nanya mau kopi atau enggak gitu, baru kita panggil dia lagi. Aku lupa deh. Lupa ya? Aku cepet banget lupa, ya Allah. Iya, jadi kayak sebenarnya aku merasa nyaman banget sih waktu main ke sana, kayak nggak ada yang bikin aku tuh aku pengen cepet pulang, karena ya alhamdulillah, dan semoga seterusnya nanti saat aku di sana aku betah dan nyaman gitu.
itu sih. Karena ternyata ada sesuatu yang apa ya, yang simple tapi mengingatkanku dengan Indonesia gitu, terutama ya hal-hal yang aku nggak pernah pikirkan gitu, kayak es krim tadi. Ya mungkin nanti juga akan ada lagi nanti, karena kita di sana cuma berapa lama kemarin, 2 bulan ya. 2 bulan itu pun dan kita nanti akan ke sana dan ke kota lain lagi, jadi mungkin ada hal-hal baru, ada hal-hal unik lain yang bakal kita temuin. Oke, aku banyak banget ngomong. Banyak lagi ya. Udah belum? Aku mau habisin ini dulu Habis ya. Udah habis. Oke. Karena makanannya udah habis, berarti kita akhiri dulu. Akhiri dulu ya. Keisengan kita nyobain, jadi abis buka puasa iseng-iseng mau ngemil apa, akhirnya nyobain ini dari Gildak. Dan berarti itu makan jalanan, street snack. iya, maksudnya kayak makanan-makanan yang bukan dijual di restoran itu. Mungkin iya sih. Jadi kita ya kayak cilok kayak gitu kan, juga kan dia makanan-makanan yang bisa kita beli di pinggir jalan gitu loh. Mungkin itu nggak sih definisinya? Street food, street snack. Oke. Itu obrolan singkat dan ini benar-benar kayak mendadak, spontan. Semoga kalian suka ya, dan tungguin video-video yang lain. Makasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Dadah, ciao.